Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Muhammadin nabiyul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, sebagaimana diberikan amanah untuk mengisi kajian virtual pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah segala aktivitas kita pada hari ini sampai saat ini berjalan lancar dan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, yang insya Allah apabila kita berpegang teguh terhadap warisan Rasulullah, sebagaimana yang telah Rasulullah katakan di akhir hayatnya, inni taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum falan tadillu abada. Sesungguhnya saya mewariskan kepada kalian, meninggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh terhadap keduanya, falan tadillu abada, kata Rasulullah, maka kalian tidak akan tersesat di atas muka bumi ini. Sedang jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dan umur yang panjang, serta rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, sebagaimana tema yang saya angkat adalah ciri-ciri orang bertakwa. Dalam hal ini, saya ingin mengutip satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Jamaah pesantren virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, Allah berfirman wasari'u, artinya di sini adalah Allah meminta kita, menginginkan kita untuk bersegera, untuk bersegera ila maghfirah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard 'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kepada pengampunan Tuhanmu, ila maghfirah mir rabbikum wa jannah. Karena kenapa? Ada surga arduha yang luasnya, arduhas samawat bagaikan langit,
wal ard, dan bumi. Ya, jadi Allah memerintahkan kita untuk bersegera, ya, bersegera kepada pengampunan Tuhan. Ya, bersegera kepada pengampunan Tuhan karena kenapa? Ya, ada surga yang telah Allah siapkan, wa jannah, dan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Ya, jemaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai di sini kita membahas dulu bahwasanya kita mengetahui Allah Maha Pengampun. Maka beristighfar adalah jalan atau jawaban terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kata Rasulullah, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha. Dan ikutilah kesalahan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Ya. Dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, yang tidak luput dari kehilafan. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya kesalahan. Maka wa'atbi sayyiatil hasanah, ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapuskan kesalahan yang kita lakukan. Makanya kata Rasulullah, ya, demi Allah saya dalam sehari beristighfar, saya memohon ampun kepada Allah. Maka ya, mengikutkan keburukan-keburukan yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan. Sedang jemaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga yang telah Allah siapkan tadi untuk siapa? Ya, surga yang luasnya antara langit dan bumi Allah siapkan untuk siapa? Kata Allah, u'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan, yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Nah, siapakah orang-orang bertakwa itu? Ya, Allah menyambung dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, fis sarra'i, dikala dia lapang, dikala dia ada, dikala dia memiliki bahkan lebih, wad dharra'i, ataupun dalam keadaan susah atau kesulitan. Masya Allah. Ya, ketika kita melihat, ya, yang pertama, golongan yang pertama, bahwasanya orang-orang yang menafkahkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya, baik dikala dia lapang maupun dikala dia sempit. Ya. Ketika kita memahami ayat ini, alladzina yunfikuna fis sarra, menafkahkan harta di jalan Allah ketika kita lapang, ketika kita ada, ya, saya rasa kita mampu, kita bisa mengeluarkan. Akan tetapi bagaimana jika kita dalam keadaan wadharra? Bagaimana jika kita dalam keadaan sulit? Ya, terkadang, ya, kita juga sulit untuk mengeluarkan apa yang kita miliki, membelanjakan harta yang kita miliki. Namun kata Allah dalam ayat ini, tanda-tanda orang bertakwa, baik dikala lapang maupun dikala sempit, dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, dalam ayat ini jika kita memahami bahwasanya membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala
baik dikala lapang maupun dikala sempit kita, maka kita telah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di dalam ayat. Bahkan di ayat yang lain, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah, ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kamathali habbah, ya, bagaikan habbah, sebuah biji, ambatat, kemudian biji itu menumbuhkan sab'a sanabilah, ya, menumbuhkan 7 tangkai, ya, sab'a sanabilah, kemudian fi kulli sumbulah, kemudian di setiap tangkai itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Ya. Maka orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dikala dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka dia ibarat menanam 1 biji, kemudian 1 biji itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai berbuah 100, maka coba berapa? Ya, menjadi 700 biji. Jadi 1 biji yang kita tanam kebaikan, menafkahkan harta kita di jalan Allah, membangun masjid misalkan, membantu pembangunan jalan, sekolah, ya, membantu sesama kita, ya, kita bagaikan menanam 1 biji, menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai ada 100 biji lagi, ya, subhanallah. Jadi luar biasa, ya, ketika kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam warisannya bahwasanya as-sakha'u hasanun. As-sakha'u hasanun, ya, kata Rasulullah, kedermawanan itu baik. Ya, sifat dermawan itu baik. Siapa yang tidak suka orang yang dermawan? Pasti kita semua suka. Yang tidak suka itu orang pelit. Bahkan, ya, yang pelit pun dia tidak suka sama yang pelit. Artinya as-sakha'u hasanun dalam hadis ini bahwasanya kedermawanan itu baik, walakin fil agniya'i ahsan. Akan tetapi lebih baik dimiliki orang-orang yang kaya. Nah, kalau kaya dermawan, ya, subhanallah, masya Allah. Jadi dia sudah kaya, dermawan lagi. Ya, kaya dan dermawan. Ini yang langkah biasanya. Yang banyak itu, ya, kaya tapi pelit. Itu belum berbahaya. Tapi yang paling berbahaya kaya, pelit, dan rakus. Ini, ya, tosogi, tapi mekedi menguatoni nalaman. Ini yang paling berbahaya. Tapi tosogi akan tetapi malabo, dermawan. Inilah kata Rasulullah, as-sakha'u hasanun walakin fil agniya ahsan. Ya rasiba ala bungangai makasing inapunay sinin narupa tawe, tapi lebih makasih pinapunay tausogi. Ya, nareko tosogi ke, ya, mega warang parata, ya, magampang iwasu warang parata, magampang ya sedekah, sumbangan bahkan 50 juta. Tapi magan kasih itu kasih sia. Bahkan nule atas sesuatu tak cica mi bawa manre, atau bahkan degaga bola dan lain sebagainya, pasti maresai risesena. Oleh karena itu perumpamaan narekotosogi nenia atau kasiasi, orang kaya dan orang miskin ketika dia menyedekahkan, menginfakkan hartanya tidak boleh sama. Apa maksudnya tidak boleh sama? Kalau 10.000 orang miskin, tidak boleh 10.000 orang kaya. Ya, 10.000 orang miskin, minimal 100.000 orang kaya. 100.000 orang miskin, minimal 1 juta untuk orang kaya. Jadi, ya, itu tidak boleh disamakan, ya. Karena kenapa?
ya di dalam kehidupannya sendiri dia dalam keadaan kesulitan, tapi dia tetap ingin ya menginfakkan hartanya. Ya, ini hanya sekedar perumpamaan ya, sekedar perumpamaan. Sidang jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan apa yang kita keluarkan dengan niat ikhlas insyaallah akan menumbuhkan pahala-pahala bagi kita semua, dilipat gandakan, dan insyaallah apa yang kita keluarkan akan digantikan oleh Allah berlipat ganda. Kemudian yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaiz. Ya, wal kadhiminal ghaiz. Golongan yang kedua dalam surah Al-Imran ini adalah yang akan disediakan oleh Allah surga yang luasnya antara langit dan bumi adalah wal kadhiminal ghaiz, adalah orang yang senantiasa menahan amarahnya. Ya, orang yang senantiasa menahan amarahnya. Ya. Ketika kita dalam kehidupan sehari-hari mesti ya kita pernah merasakan yang namanya amarah. Kenapa? Karena manusia memiliki nafsu, ya, nafsu amarah. Ya, ada nafsu dalam diri kita, ya, sehingga marah itu terkadang ya terjadi. Kita terkadang marah. Apakah itu karena sepele atau masalah yang besar? Terkadang kita spontan kita marah. Makanya di sini wal kadhiminal ghaiz kata Allah adalah orang yang mampu menahan amarahnya, yang berusaha menahan amarahnya, bersabar, ya, tidak mudah marah. Ya, yang bagus itu adalah ya orang yang tidak mudah marah, tapi ketika marah cepat reda. Ya. Dan yang paling tidak bagus, cepat marah dan ketika dia marah lama baru selesai. Sampai dendam. Nah, ini bahaya sekali. Ini sangat bahaya. Wal kadhiminal ghaiz. Kita mengatakan bahwasanya amarah itu adalah bisikan-bisikan syaitan, ya, disebabkan oleh nafsu yang kita dalam diri kita. Makanya terkadang orang ketika dia marah sampai ya tidak sadar diri, dia natalinga nasa togi. Bahkan terkadang sembaran nih maka huwa puni ya merusak nasolangi nih barab-baranna. Ya. Bahkan orang yang tidak sadar terhadap marahnya bisa-bisa membunuh. Kita lihat banyak sekali sekarang persoalan sepele saja antara tetangga, antara pagar, ya sampah, buah-buah dan sebagainya, atau bahkan antara orang tua dengan anaknya, ya anak dengan saudaranya. Ya ini karena amarah tadi itu. Makanya sangat berbahaya sekali. Wal kadhiminal ghaiz, di sini Allah memerintahkan untuk menahan amarah. Ya. Ya, sebagai pelengkap, ya ada sebuah kisah ya yang ingin saya sampaikan tentang amarah ini ya. Jadi ada seorang tukang kayu, ya tukang kayu, hasyab atau dalam bahasa Inggris carpenter. Ada seorang tukang kayu, kita tahu tukang kayu itu kan biasanya ada pensil ya, ada pensilnya, ada pensil yang biasa dia pakai ketika dia ini sedang mengukur kayunya, kemudian ditandai di situ. Jadi biasanya kan tukang kayu kalau dia simpan pensilnya itu di sini ya, di belakang telinganya ya, di atas telinganya di sini biasa disimpan. Ya. Nah, pada satu waktu ketika ya mungkin dia tidak sadar atau dalam keadaan yang ya istilahnya bahasa milenialnya bad mood, ya lagi sedang dalam keadaan tidak baik perasaannya, ya ini anaknya datang ke tempat dia sedang bekerja, kemudian ya si anak tidak sengaja merusak salah satu hasil dari
pekerjaan sang ayah ini, sang bapak ini. Ya, makanya sang ayah ini marah sekali. Ya, sangat marah. Kemudian ya, karena sang ayah tadi ini juga tidak sadar ternyata pensilnya sudah di sini, dan sang ayah dari tadi sibuk mencari pensilnya ini kemana, di mana dia simpan, dan ditambah lagi anaknya datang merusak karyanya. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Wah, sang ayah marah besar sampai dia memukul anaknya. Ya, sampai dia memukul anaknya, sang anak kesakitan sampai menangis. Dan ternyata lama-kelamaan dia menyesal. Ya, dia menyesal. Ya, dia telah memukul anaknya. Makanya di sini wal kadhiminal ghaiz ini menahan amarah. Ya, kita diperintahkan untuk menahan amarah, jangan sampai terlewat batas. Ya, marah luar biasa. Ya. Kemudian karena sang ayah ini sudah reda amarahnya, ya sudah ini, dia ingat pesan seorang ustadz menyampaikan, ketika engkau marah, dalam keadaan berdiri maka duduklah. Ya, ketika masih marah, ya tenangkan dirimu, berbaringlah, dan ketika masih marah ambillah air wudhu. Ya, ambillah air wudhu, basahi api yang bergejolak dalam diri kita dengan air wudhu. Maka ketika kita marah dianjurkan untuk ambil air wudhu. Ya, kita berwudhu. Maka sang ayah tadi ini, yang sang tukang kayu ini pergi berwudhu. Ya, pergi berwudhu. Setelah dia berwudhu, ya sampai selesai dia mengusap, ya mencuci ini kupingnya. Dan apa yang terjadi? Ya, pada saat dia mencuci, dan dia baru menyadari bahwasanya pensil yang dia cari-cari, yang membuat dia marah sampai dia memukul anaknya, ternyata ya ada di telinganya. Ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tapi apa? Sudah terjadi. Dia sudah memukul anaknya sampai anaknya menangis. Ya, itulah akibat karena amarah. Oleh karena itu ketika kita amarah, kita mengambil air wudhu. Jangan pernah mengambil keputusan ketika engkau dalam keadaan marah, karena engkau pasti akan menyesal. Ya, jangan mengambil keputusan. Ya, makanya ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dia mengajarkan kepada kita, ketika engkau ingin memukul anakmu, ya memukul dalam tanda kutip ini artinya memberikan pembinaan kepada anakmu, jangan dalam keadaan marah. Jangan dalam keadaan marah, karena ketika kita memukul dalam keadaan marah, maka itu tidak akan membuat anak itu terdidik, tapi dia akan merasa sakit hati dengan pukulan itu. Tapi kita memberikan pendidikan dengan keadaan yang sadar tanpa amarah, ya insya Allah itu akan tersentuh kepada hatinya. Tapi ketika kita dalam keadaan marah, maka apa yang terjadi? Menimbulkan sakit hati, bahkan bisa dia dendam sama kita. Ya. Kemudian yang ketiga, sidang jamaah virtual ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah golongan yang ketiga, yaitu wal afina anin nas. Wal afina anin nas adalah orang yang senantiasa memberikan maaf kepada sesamanya. Ya, memberikan maaf. Jadi manusia terkadang ketika kita sedang telah melakukan kesalahan, meminta maaf kepada kita, ada orang yang menyakiti kita, namun ketika mereka meminta maaf, di sini terkadang kita masih merasa sakit sehingga kita belum bisa memberikan maaf kepada orang lain. Namun kata Allah dalam surah Al-Imran ini, dia mengajarkan kepada kita bahwasanya wal afina anin nas adalah golongan yang atau orang-orang yang senantiasa memberikan maaf kepada saudaranya. Ya. Jadi terkadang orang menyakiti kita, mencela kita, menghina kita,
menzolimi kita, terkadang ada rasa sakit hati, bahkan dendam dalam diri kita. Nah, disinilah kita dituntut untuk wal afina anin nas. Kita senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Atau bahkan bisa jadi ketika orang lain yang bersalah, kita yang memberi maaf atau kita yang meminta maaf. Karena terkadang antara dua orang yang ketika dia berselisih, antara dua orang muslim berselisih, terkadang ada rasa gengsi, rasa malu. Ya, terkadang ada rasa malu untuk baikan. Ya. Jadi terkadang dalam bahasa Bugisnya si bombe itau biasa tuh masiri-siri imelo adampang. Ana di sinilah dituntut kita, golongan yang ketiga adalah dia memberi maaf. Dia yang menyambung kembali tali silaturahim itu. Dia bahkan mendatangi saudaranya. Ya, saya sudah maafkan. Ya, kita ini kembali. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, barang siapa dua orang muslim berselisih lebih dari 3 hari, maka mereka melakukan dosa. Ya, dosa besar. Maka oleh karena itu, jangan sampai kita qat'u silaturahim. Ya, kita memutuskan tali silaturahim. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa dalam satu kampung yang berselisih, maka bisa jadi di kampung itu tidak akan diturunkan rahmat Allah, tidak diturunkan berkah Allah di kampung itu. Oleh karena itu wal afina anin nas dalam ayat ini adalah golongan yang ketiga yang memberikan maaf kepada sesama manusia, adalah golongan atau ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Sidang jamaah virtual yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita pernah melakukan kesalahan atau kita pernah dizolimi, tidak ada salahnya kita duluan meminta maaf, memberikan maaf kepada orang lain. Ya, karena memberikan maaf kepada orang lain kita tidak akan hina. Kita tidak akan hina. Untuk apa ada rasa dendam dalam hati kita, rasa benci dalam diri kita? Ya, justru itu yang akan merusak kita. Terkadang muncul penyakit-penyakit hati yang lain, iri hati, hasad, dengki, sehingga yang rusak itu adalah diri kita sendiri. Yang rusak adalah diri kita sendiri. Sidang jamaah virtual dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kesimpulan pada kesempatan yang penuh berkah ini, jadi ada 3 orang ciri-ciri orang yang bertakwa yang insya Allah akan memberikan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Yang pertama adalah orang yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah, baik dikala dia lapang maupun dikala sempit. Yang kedua, orang yang senantiasa menahan amarahnya. Dan yang ketiga, orang yang memberikan maaf kepada sama manusia. Oleh karena itu, ketika kita pernah menzalimi orang lain atau kita pernah dizalimi, maka marilah kita membuka pintu maaf kita. Karena Allah sifat Allah ada dalam diri kita adalah Maha Pemaaf. Kita melakukan kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah, memberikan maaf kepada sama manusia, itu tidak akan menghinakan kita, justru akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu lama memendam rasa benci di dalam diri ini, jangan terlalu lama memendam rasa dendam, amarah, karena itu semua disebabkan oleh syaitan. Jangan mengambil keputusan ketika dalam keadaan marah. Memberikan maaf kepada sama manusia itu lebih baik. Insya Allah ketika kita mampu memberikan maaf kepada semua manusia, Allah akan memberikan kita kebaikan. Insya Allah pasti Allah akan membalas dengan kebaikan apa yang kita lakukan. Karena terkadang rasa amarah itu hanya sekejap saja. Penyesalan itu yang sangat luar biasa. Ingat, ketika kita mengambil keputusan yang pada marah, pasti hasilnya kita akan menyesal akhirnya. Oleh karena itu, jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan marah. Marilah kita memberikan maaf kepada semua manusia, sehingga insya Allah tali silaturahim kita akan bertahan fid dunya wal akhirah, sa'idun fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan
keberkahan oleh Allah, diberikan manfaat terhadap ilmu dan insya Allah kita akan amalkan sehingga mendapatkan pahala di sisi Allah, keberkahan di sisi Allah, sehingga kehidupan sa'idun fid dunya wal akhirah bisa kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, Allahu muwaffiq ila thoriqil ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.